Nah, kalau untuk ikan koi lambat besarnya itu banyak faktornya. Itu yang paling pertama itu biasanya dari gennya itu keturunan. Maksudnya kan gini, ada yang belotinnya kan turunan ikan besar. Turunan ikan besar itu ya cepat besarnya. Tapi kalau dari turunan ikan kecil-kecil, contoh cuma 30 cm, 35 cm, kalau udah hamil itu anaknya pasti agak lambat untuk besarnya. Dan untuk nomor 2 itu kolamnya. Kolamnya kalau isinya bibit terlalu banyak itu juga agak lambat. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Sebenarnya ikan koi merupakan ikan yang laku keras di pasar ikan hias Indonesia. Selain peminatnya yang banyak, harganya pun sangat mahal. Namun memang banyak juga hambatan yang harus dihadapi. Agar ikan koi hasil budidaya kita dapat dijual dengan harga maksimal. Lalu bagaimana caranya agar ikan koi tumbuh besar dengan cepat? Apa yang menyebabkan ikan koi tak kunjung besar? Kalian penasaran? Simak video ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya langsung dari ahlinya. Inilah dia, tips budidaya ikan koi agar cepat besar, mudah dijamin berhasil. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Yang jelas itu ikannya jadi jelek, Mbak. Ibaratnya normalnya bibit koi itu umur 1 bulan 5 cm ya. Itu 1 bulan udah udah 10 cm ke atas. Itu biasanya ada, Mbak. Itu faktor pakan juga sih, pakan terlalu banyak juga bisa itu. Terlalu besar, proteinnya juga terlalu tinggi itu. Jadi malah kecepatan gede, warnanya itu belum keluar. Ya, untuk ikan koi kalau ingin mendapatkan kualitas bagus ya sarannya nomor 1 turunannya. Ibaratnya indukannya itu harus bagus, itu harus. Walaupun biasanya itu indukan bagus belum tentu mengeluarkan anakan bagus semua, tetapi seenggaknya dia punya turunan bagus itu. Dan nomor 2, dari bibit itu harus harus disortir terus. Yang jelek itu dibuang, terus yang bagus itu dipilih lagi. Mengapa ikan koi tidak mau besar? Banyak hal yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan ikan koi agar pertumbuhannya tidak terhambat atau dapat berlangsung dengan normal. Beberapa di antaranya sahabat adalah genetik, populasi kolam, dan pemberian pakan. Alasan genetik. Faktor utama sebagai penyebab koi tak bisa besar adalah faktor keturunan atau genetika. Secara umum, karakter yang dimiliki pasangan induk koi, terutama induk betina, akan menurun kepada anak-anaknya. Di dalam suatu proses pemijahan, jika induk koi yang digunakan memiliki bentuk badan yang pendek, tentu saja akan sulit menghasilkan anak-anak koi yang bisa tumbuh cepat dan besar. Oleh sebab itulah, maka para pembudidaya atau breeder koi di Jepang selalu mempersiapkan induk-induk koi dengan ukuran di atas 70 atau 80 cm. Induk koi yang memiliki bentuk badan yang panjang dan besar sangat berpotensi menghasilkan keturunan yang cepat besar pula. Berbeda dengan yang dilakukan oleh para breeder koi lokal, di mana secara umum menggunakan induk seadanya. Bahkan koi betina yang baru berukuran 30 cm saja sudah dipijahkan. Mungkin alasannya sederhana, yang penting bisa jadi anakan koi dan bisa segera dijual, tanpa memperhitungkan kualitas koi yang dihasilkan. Kolam terlalu padat. Selain faktor genetik, ikan koi juga dapat terhambat pertumbuhannya jika tempat tumbuhnya terlalu kecil atau terlalu banyak koi dimasukkan ke dalam kolam yang kecil. Kolam yang terlalu sempit dengan air yang dangkal akan membatasi ruang gerak ikan koi.
Koi sahabat juga perlu ruang gerak yang cukup untuk memberikan kesempatan organ tubuhnya tumbuh secara normal. Oleh sebab itulah, jika kita memelihara koi di dalam kolam minimalis, maka pertumbuhan koi juga tak bisa maksimal. Untuk menghasilkan koi dengan pertumbuhan yang cepat, para breeder koi di Jepang menggunakan kolam-kolam dengan ukuran yang luas untuk mempercepat pertumbuhan buraya koi, atau dengan menempatkan koi pada sebuah danau yang dalam untuk menghasilkan koi berukuran sangat besar atau jumbo. Pemberian pakan tidak teratur. Kualitas pakan yang diberikan kepada koi juga sangat penting untuk diperhatikan. Koi sahabat dalam masa pertumbuhan, umur di bawah 1 tahun memerlukan pakan dengan kadar protein yang tinggi. Oleh sebab itu, pilihlah pakan yang sesuai kebutuhan koimu, terutama untuk mempercepat pertumbuhan. Gunakan pakan bermutu tinggi agar koi dapat tumbuh maksimal. Tidak hanya kualitas pakan, waktu pemberian dan dosis pakan juga harus teratur. Tidak boleh terlalu sedikit dan jarang, serta tidak boleh juga terlalu banyak dan sering. Jika pakan yang diberikan terlalu banyak, maka sisa pakan tersebut justru akan mengotori kolam, yang kemudian dapat menyebabkan keabnormalan pertumbuhan ikan koi. Bagaimana agar pertumbuhan koi stabil? Agar ikan koi yang kita budidayakan dapat tumbuh dengan maksimal dan dalam waktu yang cepat, banyak hal yang dapat kita lakukan. Namun hal utama yang harus kita lakukan pertama kali adalah dalam tahap pemijahan dan ketika koi masih kecil. Ya, nomor 1 itu dari ukuran. Minimal indukan itu ya paling kecil 45 cm lah. Itu paling kecil. Itu terus warnanya, pola warnanya itu juga paling penting itu. Kalau menurut saya sih ikan koi itu udah cukup. Yang penting itu penyortiran kalau kita ingin ikan kualitas bagus gitu. Kadang kan orang pelihara koi, kalau katakan ada orang awam lah ingin pelihara koi, terus dia beli bibit 5 cm. Cuma dari mulai tebar sampai panen dia nggak sortir, jadi ketemunya ntar rugi di pakan. Pilih indukan yang bagus. Pertama sahabat, indukan koi harus bagus. Seperti yang telah kita bahas tadi, kualitas indukan akan menentukan kualitas anakan koi yang dihasilkan dalam tahap pemijahan. Beberapa ciri ikan koi yang berkualitas untuk dijadikan indukan adalah yang pertama, umur ikan sudah lebih dari 2 tahun. Kemudian, jenis indukan harus sama atau mendekati, misalnya kohaku dengan kohaku. Selanjutnya, bentuk tubuh indukan harus ideal dan memiliki lekukan dari atas tampak seperti torpedo. Serta gaya berenang ikan cukup tenang dan seimbang, tidak terlalu lambat atau terlalu cepat. Nah, yang paling penting untuk ikan hias satu ini, indukan ikan koi harus berwarna cemerlang dan kontras, serta wajib berkondisi sehat dan gerakannya gesit atau tidak banyak diam di dasar kolam. Lakukan penyortiran. Setelah proses pemijahan berhasil, penyortiran juga harus dilakukan pada anakan ikan koi, agar kita dapat membesarkan bibit-bibit unggul saja. Menyortir anakan ikan koi adalah suatu keharusan di dalam budidaya ikan koi, karena tidak mungkin kita memelihara seluruh anakan yang ada, mengingat ikan koi bukanlah ikan konsumsi. Di dalam proses penyortiran terdapat permasalahan yang sangat besar, yaitu harus melakukan peramalan terkait dengan potensi ikan koi tersebut di masa yang akan datang. Pada usia 1 hingga 3 bulan dapat dilakukan penyortiran. Penyortiran ini sahabat biasanya berdasarkan ukuran, bentuk, pola, kecerahan warna dari anakan ikan koi tersebut. Penyortiran koi berdasar ukuran adalah dengan mengelompokkan ikan berukuran kecil dengan yang kecil, yang berukuran besar dengan yang besar. Ini memudahkan dalam pemberian pakan, dan agar pertumbuhannya seragam. Pemilihan anakan koi berdasarkan bentuk badan, yaitu menggolongkan koi dengan bentuk bagus dan yang kurang bagus. Bentuk proporsional yang dicari adalah bentuk bulan peluru, tidak terlalu kurus panjang,
bersirip simetris dengan gerakan tenang saat berenang. Kemudian, penyortiran berdasarkan kecerahan warna dan jelas tidaknya batas warna koi. Ini untuk memilih pola corak koi yang terbaik. Selain untuk menjaga kualitas ikan koi sahabat, proses penyortiran ini juga untuk membatasi populasi dalam kolam pembesaran ikan. Karena seperti yang telah kita ketahui, populasi ikan dalam kolam yang terlalu padat akan menghambat pertumbuhan si ikan cantik ini. Bagaimana sahabat, sudah siapkah untuk mempraktikkan cara-cara tadi agar ikan koimu tumbuh dengan sempurna? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.